Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Sekarlangit, NPM 2086023, Ketua dari kelompok 6 Psikologi Kepemimpinan. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya di Siswan Siahaan dengan NPM 2086000025. Saya Kuratan Aini, NPM 208600099. Saya Winda Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 208600027. Saya Dea Yosita, NPM 208600044. Saya Ronanda Aldani dengan NPM 208600041. Baik, itu tadi adalah perkenalan dari anggota kelompok 6. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan tentang kencur dan beras yang merupakan bahan utama yang akan digunakan oleh kelompok kami. Kepada rekan kelompok saya persilakan untuk menjelaskan. Kencur, Camevaria galanga atau kencur merupakan salah satu jenis yang termasuk dalam famili Zimbriaceae. Zimbriaceae memiliki 53 jenis dan lebih dari 1.200 spesies, dan salah satu jenisnya adalah Camevaria. Nama jenis Camevaria diambil untuk Comrade Engelbert Kaempfert pada tahun 1651 sampai 1716, seorang naturalistis dan fisika Jerman. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat penting bagi masyarakat Asia, termasuk Indonesia. Rena et al. Menyatakan di India, Arizona, Camevaria galanga digunakan sebagai salah satu bahan dalam preparasi obat-obat Ayurveda, pembuatan parfum dan kosmetik. Oleh masyarakat lokal Indonesia, Camevaria galanga digunakan sebagai bahan jamu atau yang dikenal dengan jamu beras kencur dan sebagai bumbu masak. Kencur merupakan tanaman herbal yang memiliki khasiat obat. Bahan herbal yang memiliki khasiat obat dianggap lebih aman, lebih efektif, dan memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan bahan kimia. Manfaat kencur. Kencur memiliki kegunaan yang sudah dikenal di kalangan masyarakat, baik digunakan sebagai salah satu bumbu masak ataupun sebagai pengobatan. Biasanya kencur dikenal sebagai obat untuk mengobati berbagai masalah kesehatan, diantaranya mengobati batuk, mual, bengkak, bisul, maupun sebagai antitoksin seperti keracunan. Yang kedua itu ada kencur itu sebagai anti jamur. Menurut hasil penelitian, ada yang dilakukan Lely and bahwa minyak atsiri yang terkandung dalam kencur mampu menghambat pertumbuhan rumbun. Yang ketiga, hasil isolasi dari tanaman kencur salah satunya adalah etil p-metoksi sinamat yang biasanya disingkat EPMS. Menurut beberapa ahli, bahwa senyawa tersebut memiliki beberapa manfaat, misalnya sebagai antibakteri. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Fareza pada tahun 2017, menyatakan bahwa senyawa kimia etil p-metoksi sinamat mampu menghambat bakteri. Yang selanjutnya, semakin besar dosis ekstra kencur yang digunakan, semakin baik efeknya sebagai anti-inflamasi. Kencur memiliki kekuatan untuk menghambat keparahan diare yang disebabkan oleh minyak jarak. Itu menurut Das pada tahun 2014. Kencur sendiri apabila sudah diolah menjadi minuman seperti beras kencur dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah dan menghilangkan masuk angin. Hal ini dikarenakan di dalam kencur terdapat beberapa senyawa seperti minyak astiri, saponin, flavonoid, polifenol yang diketahui memiliki banyak manfaat. Itu menurut Setiawan pada tahun 2012. Beras putih merupakan bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras putih merupakan gabah atau butiran padi yang bagian kulit luarnya dibuang dengan melalui proses penggilingan dan penyosohan. Beras putih memiliki tekstur transparan karena memiliki sedikit kulit ari. Beras putih memiliki kandungan gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, air, besi, magnesium, fosfor, potasium, seng, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, B6, dan B9, serta serat.
Beras memiliki kandungan karbohidrat 79 gram dengan kandungan energi 360 kalori. Beras putih memiliki kandungan serat yang paling rendah, baik beras putih organik maupun beras putih non-organik. Beras putih memiliki sedikit aldosteron dan kandungan amilosa, umumnya sekitar 20%. Beras putih umumnya dimanfaatkan terutama untuk diolah menjadi nasi, makanan pokok terpenting warga dunia. Beras juga dijadikan sebagai salah satu sumber pangan bebas gluten, terutama untuk kepentingan diet. Beras juga memiliki manfaat diantaranya yaitu mengatasi konstipasi atau sembelit, mengurangi resiko kanker usus karena serat yang terkandung dapat mengikat bahan karsinogenik, mengencerkan konsentrasi karsinogen, dapat menghambat terjadinya diabetes, Alzheimer, dan mencegah penyakit jantung, mampu sebagai penurun kadar trigliserida serum, mampu menurunkan resiko kanker adeoma dalam usus. Baik, terima kasih untuk rekan kelompok saya yang sudah memberi penjelasan tentang kencur dan beras. Adapun produk yang kelompok kami buat yakni beras kencur milkshake. Nah, kenapa kelompok kami memilih beras kencur sebagai produk yang ingin kami buat? Karena beras kencur memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya mencegah kanker, menambah nafsu makan, dan mengatasi masalah diabetes. Adapun tujuan, mengapa kelompok kami memilih beras kencur milkshake sebagai produk kami? Karena selain banyak manfaat, kami juga ingin meningkatkan minat anak muda yang hidup modern dan merasa bahwa jamu merupakan minuman tradisional. Di sini, kami ingin memperkenalkan kepada anak-anak muda ini bahwa jamu bisa diadaptasi menjadi minuman modern yang eye-catching. Adapun rekan kelompok saya yang akan menjelaskan apa saja bahan yang digunakan dan bagaimana proses pembuatan beras kencur milkshake ini. Kepada rekan kelompok saya persilahkan. Adapun bahan-bahan untuk membuat milkshake beras kencur seperti beras 50 gram, kencur 125 gram, gula pasir 2 sendok makan, gula merah 150 gram, es batu, air dingin, air secukupnya, jahe 2 ruas, asam jawa setengah sendok makan, creamer bubuk 2 sendok makan, whipping cream bubuk, dan yang terakhir adalah gula palem. Terima kasih kepada rekan kelompok saya yang sudah menjelaskan bahan dan bagaimana proses pembuatan beras kencur milkshake. Kelompok kami juga sepakat bahwa produk kami ini, beras kencur milkshake, dapat diminum oleh setiap kalangan, mulai dari anak-anak, anak muda, dan orang dewasa. Untuk harga, kami kelompok 6 sepakat bahwa beras kencur milkshake ini akan kami bandrol dengan harga Rp20.000 per gelas. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang produk kami yakni beras kencur milkshake. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam video ini, saya Angelia Sekarlangit sebagai ketua kelompok 6 mewakili rekan kelompok saya untuk meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga sudah menonton dan mendengarkan video ini. Sampai jumpa.